猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Di ujung jauh, Mengdan memegang pedang sepanjang 5 meter dan menatap avatar Yuan Shen dengan ekspresi muram. Jelas bahwa kekuatan avatar Yuan Shen agak di luar dugaannya. Tetapi sampai saat ini dalam pertempuran, dia belum menampilkan serangan terkuatnya. Pedangnya tidak buruk. Aku tidak tahu apakah Jiansu akan menyukainya nanti. Avatar Yuan Shen tertawa, seolah-olah dia sudah menganggap pedang panjang di tangan Mengdan sebagai miliknya. Pedang sepanjang 5 meter di tangan Mengdan memancarkan aura pedang yang tajam, seolah-olah dia ingin menggunakan ketajaman pedang untuk menghancurkan tubuh kuat avatar Yuan Shen. Wujan, serang dengan seluruh kekuatanmu. Menunda tidak akan ada gunanya bagi kita. Mengdan tidak menghindar dari avatar Yuan Shen dan berteriak dengan suara yang dalam. Wujan juga mengangguk berat meskipun mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka sekarang. Tapi setiap gerakan adalah gerakan pembunuh dari mereka. Hanya saja di bawah tubuh fisik avatar Yuan Shen yang kuat, itu akan tampak sangat rentan. Apakah kamu ingin menggunakan semua kekuatanmu? Tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuang waktu lagi dengan kalian, kata avatar Yuan Shen. Matanya sedikit menyipit. Otot-otot tubuh bagian atasnya yang telanjang sedikit menegang dan sebuah tanda bintang berkedip di antara alisnya. Avatar Yuan Shen melangkah maju dengan telapak kakinya dan sosoknya terlontar langsung bergegas menuju Wujan yang paling dekat dengannya. Wajah Wujan ketakutan dan perisai cahaya ditambahkan ke tubuhnya. Dibandingkan dengan tubuh avatar Yuan Shen, tubuhnya mungkin tidak bisa dihancurkan di depan dewa petarung, tetapi rentan terhadap tubuh abadi avatar Yuan Shen. Wujan segera diselimuti rasa krisis, bahkan tanpa ragu-ragu. Seteguk darah keluar dan formasi berwarna darah muncul di depannya. Ketika avatar Yuan Shen datang mengaum, dia melihat formasi berwarna darah ini. Tiba-tiba muncul sebuah celah. Saat retakan muncul, beberapa badai sekuat pedang tajam menderu keluar dari celah itu. Kemudian terlihat dari retakan itu, sebuah tangan besar yang tampak seperti telah terkelupas, berlumuran darah dan mengerikan, mengaum ke arah avatar Yuan Shen. Di depan tinju itu, sosok avatar Yuan Shen seperti semut, tetapi sosok dan kekuatannya tidak setara. Menghadapi tinju darah, wajah avatar Yuan Shen masih tenang. Apakah ini kartu trufmu? Tinju avatar Yuan Shen tiba-tiba meledak, bertabrakan keras dengan tinju berdarah besar itu. Seluruh inti bumi meletus dengan gemuruh. Hantaman dahsyat itu mengguncang dan menyapu. Guncangan yang dahsyat membuat seluruh bintang tampak bergetar dan bahkan menyebabkan keretakan di tanah, dan banyak lubang yang dalam muncul seperti jurang tak berdasar. Di samping, mata Mengdan suram dan dingin, memegang pedang sepanjang 5 meter dengan kuat di kedua tangannya. Energi asal yang agung melonjak di tubuhnya, dan kekuatan abadi emas mengalir ke pedang di sepanjang lengannya, dan pedang panjang 5 meter itu melejit lagi menjadi 10 meter, 50 meter, dan 100 meter. Setelah Mengdan memfokuskan matanya, dia menatap avatar Yuan Shen dengan ganas, perlahan mengangkat pedang panjang yang berubah menjadi 100 meter dan mengarahkannya ke avatar Yuan Shen. Tingkat keberuntungan, tebasan membelah surga. Mengdan memegang pedang panjang itu erat-erat dengan kedua tangannya, lalu perlahan mengangkatnya ke langit dari kejauhan. Pedang sepanjang 100 meter itu tampak sangat luar biasa, dan seluruh bilahnya meledak dengan suara mendengung. Cahaya keemasan mengalir di pedang panjang itu. Pedang panjang diangkat dekat ke dadanya, dan mata membunuh Mengdan tercermin pada pedang.
dengan memutar tangannya. Bilah berputar dan bilah tajam itu menghadap avatar Yuan Shen, lalu menebas dengan keras ke arah avatar Yuan Shen di udara. Seluruh kekosongan dipotong menjadi dua di bawah pedang panjang, dan semua yang ada di radius setengah lingkaran dipotong oleh pedang panjang itu. Dan bahkan ada orang-orang yang kebetulan berada di dalam radius dari pedang panjang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Untungnya orang-orang ini sudah menjadi dewa petarung, dan dia secara paksa membelah tubuh yang telah terbagi menjadi dua bagian. Namun dengan kekuatan pemulihan dewa petarung, mereka tidak mati saat ini, tetapi mereka berakhir dengan cedera yang sangat serius. Namun hal yang paling aneh adalah potongan ini tidak memiliki jejak, seperti tidak terlihat. Tapi mereka bisa melihat tempat bersil lewat yang membuat kekosongan terpotong. Jelas, baik Wu Zhan dan Meng Dan memainkan kartu truf mereka sendiri. Jadi mereka tidak runtuh di bawah pukulan avatar Yuan Shen. Tebasan ganas Meng Dan telah meraung. Ekspresi avatar Yuan Shen menjadi gelap. Dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, memukul mundur pukulan berdarah itu, dan kemudian segera berbalik. Dari sudut pandang avatar Yuan Shen, dia melihat energi pedang yang berasal dari tebasan horizontal, dan kedua tinjunya meledak bersamaan. Avatar Yuan Shen merasa bahwa kekuatan tebasan ini tidak boleh diremehkan. Tebasan itu langsung memotong kekosongan dan tiba-tiba bertabrakan dengan kepalan tangan avatar Yuan Shen. Saat energi pedang yang tak tertandingi bertabrakan dengan kepalan tangan avatar Yuan Shen, noda darah tertinggal di kepalan tangan itu. Sisa energi pedang mendarat di tubuh avatar Yuan Shen, dan udara pedang menembus tubuhnya dalam sekejap. Meng Dan mencibir, berpikir bahwa gerakannya seharusnya berhasil. Setidaknya itu bisa memotong avatar Yuan Shen menjadi dua. Dan memang ada garisan darah di tubuh avatar Yuan Shen, dan dia memang terluka oleh energi pedangnya. Ketika energi pedang menghilang, avatar Yuan Shen mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seberapa tajam pedang panjang 100 meter ini? Meng Dan memandang avatar Yuan Shen dengan mencibir dan berkata, sekali lagi sepertinya dia memiliki kesempatan untuk menang. Avatar Yuan Shen perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat bekas garis pedang di tubuhnya. Tapi setelah melihatnya, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Meng Dan. Sangat tajam, kata avatar Yuan Shen. Saat berbicara, tubuh avatar Yuan Shen tidak terbelah dua, dan garis darahnya menghilang dalam sekejap mata. Ternyata energi pedangnya hanya membelah lapisan kulit terluar avatar Yuan Shen. Tapi hanya itu saja. Sudut mulut avatar Yuan Shen naik sedikit, memperlihatkan senyuman. Tinju darah menghantam lagi. Avatar Yuan Shen berbalik, mengencangkan 5 jarinya dan menyelipkan tinjunya di pinggangnya dan meninju tinju darah itu dengan keras. Awalnya, tinju besar darah yang telah menahan beberapa tinju avatar Yuan Shen dipelintir, dan kemudian raungan melengking datang dari dalam celah. Tangan berdarah itu ditarik kembali ke dalam celah retakan, dan itu juga hilang begitu saja. Dengan penarikan kepalan darah, Wu Zhan tampaknya dapat serangan balik dan segera memuntahkan seteguk darah. Avatar Yuan Shen segera memanfaatkan kesempatan itu, dan sosoknya melintas di depan Wu Zhan. Melihat Wu Zhan yang tersungkur sejenak, matanya dingin dan tegas, dan tinjunya dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah jantung Wu Zhan. Dari pertempuran sebelumnya, avatar Yuan Shen juga menemukan kelemahan keabadian Kaisar. Setidaknya, kekuatan keabadian pada langkah pertama keabadian Kaisar tidak ada di pembuluh darah, tetapi ada di jantungnya. Jika itu rusak, maka keabadiannya akan runtuh. Sialan! Sudah terlambat bagi Wu Zhan untuk menghindar. Kepalan tangan avatar Yuan Shen sudah dekat di depannya.
Wujan juga seorang master superstar batang surgawi. Jadi dia punya banyak cara. Saat avatar Yuan Shen mendekat, dinding besi hitam legam muncul. Tinju avatar Yuan Shen menghantam dinding hitam lagi. Dengan keras, dinding hitam itu penyok, tapi tidak pecah. Pukulan itu gagal. Pada saat yang bersamaan, Meng Dan menyerang lagi. Energi pedang yang kuat menyelimuti avatar Yuan Shen. Avatar Yuan Shen sedikit mengeringit, meskipun Meng Dan Wujan tampaknya tidak dapat melukainya saat ini. Tetapi saat mereka melakukan serangan beruntun, itu akan sangat menyulitkan avatar Yuan Shen. Di suatu tempat di superstar batang surgawi, Xiaoyan sendiri sedang duduk bersila. Sekarang, Xiaoyan sudah memiliki darah esensi abadi dari dua kaisar di tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa efeknya untuk saat ini, kekuatan keabadian berasal dari setetes esensi darah ini yang cukup untuk menjelaskannya. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku khawatir akan sulit mencapai hasil untuk sementara waktu. Sepertinya aku perlu muncul, gumam Xiaoyan. Saat itu, jika kedua belah pihak bekerja sama untuk menyeretnya, maka avatar dewa asli akan terasa sedikit tidak berdaya karena tidak ada cara untuk membatasi mereka. Lagi pula, itu adalah kaisar abadi. Dalam hal menyerang dan metode pertahanannya cukup banyak yang membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. Tahanan roh itu merayapi tubuh kelinci awan es dan dia merasa sangat nyaman. Kelinci awan es sangat cemas, menatap Xiaoyan dengan tidak terburu-buru dan tidak tahu apa tujuan Xiaoyan tinggal di bintang ini. Dia berjalan mondar-mandir, tapi dia tidak berani membuka mulut untuk mendesak Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sendiri tiba-tiba membuka matanya dan tidak berbicara. Pada saat berikutnya, sosoknya langsung berubah menjadi pelangi dan dia terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba tanpa peringatan apapun membuat kelinci awan es sedikit tertinggal dan Goyan mengutuk pada saat yang hampir bersamaan dan di saat berikutnya harus mengikuti Xiaoyan dengan cepat. Meskipun kekuatannya hanya dewa petarung bintang 7, tetapi setelah melakukan teknik pembentuk kehidupan, ketika keduanya digabungkan menjadi satu dengan restu dari tubuh fisik yang kuat dari klon dewa asli, kekuatan tempurnya langsung meningkat beberapa tingkat. Bagaimanapun, meskipun kekuatan sebenarnya Xiaoyan sedikit lebih lemah, tapi dia memiliki 3 jantung api, 1 jantung guntur, 4 dewa langit dan bumi, dan hanya dengan restu ini Xiaoyan dapat menampilkan beberapa keterampilan bertarung. Di dalam inti superstar batang surgawi, avatar Yuan Shen masih bertarung sengit dengan Wujan dan Meng Dan. Keduanya merasa tidak nyaman, tetapi juga sulit bagi avatar Yuan Shen untuk membunuh mereka sepenuhnya. Dan kedua belah pihak untuk sementara jatuh ke jalan buntu. Itu kekuatan fisik yang kuat, tetapi jika kita menyerang bersama-sama, aku tidak percaya dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Meng Dan mendengus dingin, matanya serius. Saat ini ada noda darah di telapak tangannya. Dia telah mengorbankan 5 objek pertahanan yang semuanya dihancurkan oleh avatar Yuan Shen. Meng Dan tahu betul bahwa jika dia kehabisan pertahanan sebelum avatar Yuan Shen kelelahan, itu akan sangat berbahaya. Tetapi dengan perlindungan baju besi bagian dalamnya, dia tidak memiliki banyak ketakutan di matanya. Seolah-olah dia akan memakan avatar Yuan Shen sampai mati. Sesaat kemudian, avatar Yuan Shen tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi ditangguhkan di udara. Melihat ini, Meng Dan Wujan segera menyeringai, berpikir bahwa avatar Yuan Shen pasti telah mencapai batasnya. Tampaknya tubuh abadi memiliki batasnya, dan sekarang giliran kita. Meng Dan tertawa liar.
memegang pedang panjang sepanjang 100 meter dengan kekuatan abadi mengalir dari tubuhnya. Meskipun dia dan Wuzhan bersama-sama menyerang dengan sekuat tenaga, nyatanya keduanya saling membelakangi dan tidak ada yang mau mati di sini. Wuzhan, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Kamu dan aku tidak boleh menahan lagi. Kita akan membunuhnya bersama-sama, teriak Mengdan segera. Wuzhan juga mengangguk. Segera sidik jarinya berubah dan kekuatan keabadiannya mulai melonjak lagi. Keduanya siap mengorbankan kartu truf mereka, dan mereka berpikir akan mengalahkan avatar Yuan Shen sepenuhnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年陆羽那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族幸甚失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。